Di tahun 1980-an, Sumitro Djojo Hadikusumo, ayah Prabowo Subianto, mempunyai ide membentuk lembaga investasi yang mengelola 1-5% laba BUMN. Menurut Sumitro, lembaga tersebut akan menjadi penjamin investasi atau investment trust, bahkan bisa membeli saham-saham perusahaan swasta yang menguntungkan. Namun, ide itu ditolak oleh J.B. Sumarlin, Menteri Keuangan 1988 sampai 1993. Sumarlin menolak gagasan tersebut secara halus dan mengatakan bahwa Indonesia belum memerlukan lembaga pengelola laba BUMN. Sumitro lalu meneruskan gagasan tersebut pada pemerintah Malaysia yang menjadi cikal bakal berdirinya Khazanah Nasional Berhad pada 1993. 45 tahun kemudian, tepatnya di tanggal 4 Februari 2025, lewat revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara dibentuk. Menurut undang-undang tersebut, Danantara akan menguasai 99% saham perusahaan negara dan sisanya dipegang oleh Kementerian BUMN. Selain itu, Danantara akan mengelola semua aset BUMN, termasuk BUMN yang selama ini menjadi penerima negara bukan pajak atau PNBP dalam anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Di tahun 2024, sebanyak 65 BUMN menyetorkan dividen ke kas negara sebesar 86,0 triliun rupiah dari 10.402 aset yang mereka kelola. Jumlah itu akan masuk ke Danantara dan dikelola menjadi investasi. Danantara menjadi sebuah entitas yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi baru bangsa, dengan ambisi besar mengelola aset hingga 980 miliar dolar Amerika. Danantara diproyeksikan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi melalui investasi strategis di berbagai sektor. Namun, di balik potensi besar yang diusung, Danantara juga memicu berbagai pertanyaan dan kekhawatiran, terutama terkait dengan pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas. Rilis berita ini akan mengupas tuntas Danantara dari berbagai sudut pandang, mulai dari konsep dasar, fakta-fakta penting, kontroversi yang menyelimuti, hingga tantangan dan peluang yang dihadapi. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada publik mengenai entitas baru ini, sehingga masyarakat dapat ikut serta mengawal dan memastikan bahwa Danantara benar-benar menjadi aset bangsa, bukan sekedar pelabuhan bagi kepentingan tertentu. Lantas, apa itu Danantara? Dan inilah DB News Uncovered. Danantara, yang secara harfiah berarti Kekuatan Energi Masa Depan Nusantara, adalah badan pengelola investasi yang dibentuk dengan tujuan utama mengoptimalkan pengelolaan aset negara. Entitas ini akan mengelola dana dari 7 badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu Pertamina, PLN, BRI, BNI, Mandiri, Telkom, dan MainID. Dengan kekuatan finansial yang besar, Danantara diharapkan mampu menciptakan nilai tambah dari aset negara melalui investasi strategis di sektor-sektor kunci seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan. Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan bahwa Danantara akan diluncurkan secara resmi pada 24 Februari 2025. Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, Presiden juga telah meminta seluruh mantan Presiden Indonesia untuk menjadi bagian dari Dewan Pengawas Danantara. Adapun fakta-fakta penting seputar Danantara. 1. Aset raksasa. Danantara akan mengelola aset dengan nilai fantastis, mencapai hampir 980 miliar US dollar. Angka ini menjadikannya salah satu badan pengelola investasi terbesar di dunia, dengan potensi untuk memberikan dampak signifikan bagi perekonomian Indonesia. 2. Apakah Danantara merupakan transformasi dari BUMN? Isu mengenai pembentukan Danantara telah bergulir sejak lama, bahkan sebelum Prabowo secara resmi dilantik sebagai presiden. Banyak pihak yang berspekulasi bahwa Danantara akan mengambil alih peran Kementerian BUMN, mengubah lanskap pengelolaan perusahaan-perusahaan negara. 3. Kepemimpinan strategis. Mulyaman Hadad, tokoh yang memiliki pengalaman luas di sektor keuangan, termasuk sebagai mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia atau BI, telah ditunjuk sebagai pemimpin Danantara. Penunjukan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menempatkan figur yang kompeten untuk mengelola entitas ini. Keempat,
Perjalanan panjang menuju peluncuran. Meskipun awalnya telah ditargetkan untuk diluncurkan pada 8 November 2024, peluncuran Danantara akhirnya ditunda hingga 24 Februari 2025. Penundaan ini mengindikasikan bahwa pemerintah ingin memastikan segala persiapan termasuk regulasi dan struktur organisasi telah matang sebelum Danantara beroperasi. Kelima, sinergi dengan INA. Danantara juga akan menjalin kerjasama erat dengan Indonesia Investment Authority atau INA. Sovereign Wealth Fund atau SWF telah lebih dulu eksis. Bahkan terdapat rencana untuk melebur INA ke dalam Danantara, menciptakan sinergi yang lebih besar dalam pengelolaan investasi negara. Keenam, target dana segar dari efisiensi APBN. Pemerintah menargetkan untuk mendapatkan dana segar sebesar 750 triliun dari hasil efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sebagian dari dana tersebut rencananya akan disuntikan ke Danantara sebagai modal awal. Ketujuh, proyeksi dividen BUMN yang menggiurkan. Presiden Prabowo memperkirakan bahwa dividen dari BUMN yang dikelola oleh Danantara akan mencapai angka 300 triliun pada tahun 2025. Angka ini tentu sangat signifikan dan dapat menjadi sumber pendanaan penting bagi berbagai program pembangunan. Kontroversi dan tantangan yang mengiringi Danantara. Kritik dari ICW, Indonesia Corruption Watch, telah mengungkapkan keprihatinan terkait dengan pembentukan Danantara. Mereka menilai bahwa penunjukan mantan presiden sebagai pengawas berpotensi menimbulkan masalah profesionalisme dan meritokrasi. ICW juga menyoroti dipangkasnya kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dalam mengaudit laporan keuangan Danantara yang dikhawatirkan dapat mengurangi transparansi dan akuntabilitas. Kekhawatiran akan pelabuhan, kekuasaan, berbagai pihak mengungkapkan kekhawatiran bahwa Danantara dapat menjadi pelabuhan bagi mantan pejabat atau kelompok kepentingan tertentu. Mereka menyerukan agar Danantara dikelola secara profesional dan transparan, serta diisi oleh orang-orang yang kompeten dan berintegritas. Kontroversi efisiensi APBN. Pembentukan Danantara juga tidak terlepas dari kontroversi terkait dengan kebijakan efisiensi APBN. Kebijakan ini dinilai berdampak pada berbagai sektor, termasuk layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah pengorbanan rakyat, muncul pertanyaan mengenai prioritas pemerintah dalam membentuk badan pengelola investasi raksasa. Tantangan tata kelola dan transparansi. Salah satu tantangan terbesar Danantara adalah memastikan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel. Hal ini krusial untuk membangun kepercayaan publik dan investor serta mencegah potensi penyimpangan dan korupsi. Potensi konflik kepentingan dengan melibatkan berbagai pihak dalam pengawasan dan pengelolaan Danantara, potensi konflik kepentingan harus diantisipasi dan dikelola dengan baik. Persaingan dengan entitas investasi lain. Danantara juga akan menghadapi persaingan dengan entitas investasi lain, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu, Danantara harus mampu menunjukkan kinerja yang kompetitif dan memberikan nilai tambah yang signifikan. Kurangnya sosialisasi. Pemerintah dinilai kurang maksimal dalam melakukan sosialisasi terkait Danantara kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan banyak informasi simpang siur dan menimbulkan persepsi negatif di kalangan publik. Keraguan akan efektivitas. Beberapa pihak meragukan efektivitas Danantara dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Mereka menilai bahwa pembentukan badan baru ini hanya akan menambah birokrasi dan tidak memberikan solusi yang signifikan bagi permasalahan ekonomi yang ada. Potensi ketergantungan pada utang. Kekhawatiran lain adalah Danantara akan terlalu bergantung pada utang untuk membiayai investasinya. Hal ini dapat meningkatkan risiko keuangan dan membebani keuangan negara di masa depan. Dampak pada BUMN. Pembentukan Danantara juga dikhawatirkan akan berdampak pada BUMN yang terlibat, terutama terkait dengan pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan. Perlu ada kejelasan mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pihak agar tidak terjadi tumpang tindih dan kebingungan. Peluang dan harapan di balik Danantara. 1. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan investasi strategis di sektor-sektor kunci, Danantara memiliki peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Investasi pada infrastruktur, energi terbarukan, dan industri strategis dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing bangsa. Kedua, mengembangkan sektor strategis.
Danantara dapat menjadi katalisator bagi pengembangan sektor-sektor strategis yang memiliki potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi di masa depan. Investasi pada sektor-sektor ini dapat mempercepat inovasi, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan nilai tambah yang lebih besar. Ketiga, meningkatkan daya saing global melalui investasi pada infrastruktur dan teknologi, Danantara dapat membantu meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Hal ini akan menarik lebih banyak investasi asing dan membuka peluang ekspor yang lebih besar. 4. Mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Danantara dapat menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaulat.